Selamat pagi Sobat STI yang dikasih Tuhan. Bersyukur pagi ini kita dapat bersama-sama untuk bersatu duduk merenungkan firman Tuhan. Kita akan berdoa sebelum kita membaca firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di surga, bersyukur untuk sukacita pada pagi ini Tuhan. Karena kemurahan Tuhan kami boleh ada seperti ada saat ini Tuhan. Bapa, kami akan merenungkan firman Tuhan yang kami percaya akan menjadi kekuatan pelita bagi setiap langkah hidup kami sepanjang kehidupan kami. Kiranya Engkau menolong dan memberkati kami semua. Dalam nama Yesus kami mengucap sunnah berdoa. Haleluya. Amin. Teks kita pagi hari ini akan diambil dalam Injil Lukas pasal 18 ayat 27. Demikian firman Tuhan. Kata Yesus, apa yang tidak mungkin bagi manusia, mungkin bagi Allah. Jadi ini adalah respon Yesus ketika para murid berpendapat bahwa ada seorang yang kaya dan taat secara agamawi, tetapi sangat sulit untuk masuk kerajaan surga. Dan para murid berpendapat bahwa hal ini mustahil. Kemudian Yesus meresponi bahwa kalau bagi manusia mustahil, tetapi semuanya adalah mungkin bagi Allah. Nah, sementara ada juga perpendapat orang-orang Farisi yang ketika mereka di dalam ayat sebelumnya, orang-orang Farisi yang menganggap diri lebih benar daripada orang-orang berdosa, yaitu di sana disebutkan sebagai seorang pemungut cukai. Orang Farisi menganggap bahwa kans atau kemungkinan dia masuk surga itu lebih besar, lebih baik daripada orang berdosa atau pemungut cukai. Pemungut cukai dianggap lebih sulit untuk masuk kerajaan Allah. Nah, ada dua pendapat. Jadi ada seorang yang sungguh-sungguh berdosa, jadi kemungkinannya untuk masuk dalam kerajaan surga lebih sulit. Dan ada juga orang kaya yang taat agamawi yang dianggap mustahil untuk masuk kerajaan Allah. Ini pendapat para murid dan orang Farisi. Kemudian Yesus meresponi dengan apa yang tidak mungkin bagi manusia adalah mungkin bagi Allah. Jadi kadang-kadang kita menganggap bahwa seperti orang-orang Farisi juga yang merasakan kita untuk masuk kerajaan surga lebih besar pada orang lain, atau seperti orang kaya yang sudah sangat taat terhadap kewajiban agamawi. Sebagai seorang mahasiswa teologi, barangkali kita sudah merasa lebih banyak melaksanakan kewajiban agamawi daripada orang lain, dan kita kadang-kadang merasa lebih baik dan tidak membutuhkan lagi keselamatan. Tetapi kemudian Lukas menyebutkan bahwa memang bahwa itu kedua orang itu tidak mungkin, bahkan mustahil masuk ke dalam kerajaan surga, dan saya mungkin setuju juga. Tetapi dengan catatan, jika Allah Israel itu adalah Allah yang jauh, Allah yang transenden, bukan Allah yang imanen, maka kalau seperti itu memang sangat mustahil dua posisi ini memperoleh anugerah keselamatan. Nah, lalu bagaimana Allah melakukan kemustahilan ini yang bagi manusia adalah mustahil, yaitu menyelamatkan orang kaya yang taat agamawi atau menyelamatkan orang yang sungguh-sungguh berdosa seperti pemungut cukai tadi? Kita akan melihat di dalam Lukas 19. Sekarang kita maju di ayat yang kedua. Firman Tuhan berkata, di situ ada seorang bernama Zakheus, kepala pemungut cukai, dan ia seorang yang kaya. Jadi dua posisi tadi sekarang bersatu dalam satu pribadi, yaitu Zakheus, seorang berdosa pemungut cukai, tetapi dia juga seorang yang kaya. Artinya tantangan bagi Allah menurut pandangan para murid ini berlipat, tidak hanya sebagai orang yang kaya saja yang sungguh sulit masuk kerajaan Allah, tapi juga orang kaya sekaligus orang berdosa. Ini adalah kemustahilan di dalam pandangan para murid. Kemudian kita lihat bagaimana Allah menyelesaikan kemustahilan ini di ayat selanjutnya, ayat 10.
Sebab anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Kita tahu bahwa anak manusia ini adalah pribadi ilahi di dalam Daniel 7 ayat 13, artinya dia Allah sendiri. Jadi dia harus datang untuk melakukan kemustahilan tadi. Jadi kalau Allah yang imanen, Allah yang mau datang itu dapat menyelesaikan tantangan yang untuk beberapa murid ini sungguh sangat mustahil. Jadi Allah ini harus datang untuk mencari dan menyelamatkan. Nah, pasal 19 ini dari ayat 1 sampai ayat 10 yang bercerita tentang Zakheus ini menarik karena dari 10 ayat ini 5 ayat menggunakan kata kerja datang. Jadi misalnya di ayat pertama Yesus masuk ke kota Yeriko, masuk itu datang, erkomai, erkomai, jadi kata dasarnya datang atau erkomai. Kemudian juga di ayat 4, maka beralihlah ia melalui orang banyak lalu memanjat pohon ara untuk melihat Yesus yang akan lewat. Lewat situ adalah erkomai, dia erkomai juga. Nah ini kata dasarnya adalah erkomai masih. Kemudian di ayat 5, ketika Yesus sampai ke tempat itu, ia melihat sampai ke tempat itu juga kata dasarnya erkomai. Kemudian di ayat 7, tetapi semua orang yang melihat hal itu bersungut-sungut katanya, ia menumpang di rumah orang berdosa. Nah, menumpang ini kalau dilihat dari bahasanya ada kata datang dan menumpang begitu. Datangnya juga memakai kata dasar erkomai. Di puncaknya adalah ayat 10. Sebab anak manusia datang, kembali disebutkan menggunakan kata datang. Jadi ini sebagai sebuah kunci bagaimana Allah itu melakukan kemustahilan, menyelamatkan orang-orang yang barangkali seperti saya dan Anda, yaitu orang-orang yang membutuhkan keselamatan. Kalau Allah, saya dan Anda adalah Allah yang jauh, Allah yang transenden, memang mustahil kita dapat diselamatkan. Tetapi syukur kepada Tuhan bahwa kita memiliki Allah seperti Yesus yang mau datang untuk mencari dan menyelamatkan kita. Nah, bagaimana dia datang? Lukas berkata di ayat 17-11 bahwa Yesus ini berjalan dari Galilea menuju ke Yerusalem. Nah, perjalanannya itu sebetulnya dapat dia tempuh kalau dia mau lurus, jalan langsung dari Galilea ke Yerusalem mungkin hanya membutuhkan waktu sekitar 80 km sekitar ya. Tetapi unik, Yesus melakukan perjalanan memutar supaya dia bisa dapat melewati Yeriko. Dia tidak lurus langsung ke Yerusalem, tetapi dia memutar, menempuh jarak kira-kira 160 km, 2 kali lebih jauh, supaya dia dapat melewati Yeriko untuk mencari dan menyelamatkan orang yang berdosa di sana, yaitu kita tahu seorang yang kaya dan sekaligus seorang pemungut cukai, Zakheus. Nah, ini gambaran dari Lukas. Paulus menggambarkan secara lebih indah tidak hanya jarak geografis yang Tuhan tempuh, tapi Paulus juga di dalam Filipi 2 ayat 6 sampai 8 dia menggambarkan jarak ilahi yang dia tempuh oleh Yesus. Artinya ketika dia harus datang untuk mencari yang tersesat, Yesus harus meninggalkan posisi kesetaraan dia sebagai Allah, posisi yang sangat tinggi, bahkan kita tahu iblis pun mengingini posisi ini, dan dia turun jauh di posisi manusia yang adalah ciptaannya sendiri yang berasal dari debu tanah, sehingga sekarang Yesus tidak lagi memiliki posisi kesetaraan kepada Allah atau kekayaan, dalam tanda petik kekayaan yang setara dengan Allah dia sudah tidak memiliki. Kemudian dalam posisi manusia ini dia tidak mengambil posisi manusia raja atau manusia pemimpin, tapi dia mengambil posisi manusia hamba. Paulus menyebut seperti dia turun lagi kepada posisi manusia hamba. Nah, posisi ini dijalani Yesus dengan sebuah ketaatan di ayat 7 dan 8. Nah, batas ketaatan dari Yesus adalah kematian. Jadi bukan kesusahan, kesengsaraan, tetapi batas ketaatan Yesus
adalah kematian, dan kematian bukan kematian penuh kemuliaan, tetapi kematian yang penuh kehinaan di atas kayu salib sebagai seorang pemberontak, supaya ia bisa datang dan mencari orang-orang yang berdosa, yaitu orang-orang seperti saya dan Anda. Inilah yang dilakukan Allah, sebuah kemustahilan bagi manusia, tetapi dia bisa lakukan. Ketika dia meninggalkan kekayaan surgawinya itu, turun sebagai manusia, menyerahkan dirinya supaya orang-orang yang sesat, orang-orang yang terhilang boleh diselamatkan. Nah, sekarang tinggallah respon saya dan Anda, seperti halnya Zakheus yang memberikan respon ketika dia melepaskan kekayaannya yang membelenggu hatinya. Kemudian ketika ia melepaskan keberdosaannya, kedua hal ini sifatnya sama, yaitu membelenggu hati manusia, dan itu dilepaskan oleh Zakheus untuk menerima tawaran anak Allah yang sudah datang mencari dia untuk menyelamatkan. Respon yang sama juga diharapkan di dalam hidup kita, melepaskan belenggu-belenggu yang ada dalam hati kita untuk menerima kedatangan anak manusia. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk kasih-Mu yang sungguh luar biasa. Engkau mau mencari kami, Tuhan, orang-orang yang terhilang, yang jauh daripada-Mu. Tapi dengan kasih-Mu yang sungguh luar biasa, Engkau datang untuk menemukan kami. Sungguh kami bersuka cita, Tuhan, menerima anugerah keselamatan, sehingga kami boleh merasakan damai sejahtera, karunia damai sejahtera dalam segenap kehidupan kami oleh karena kasih-Mu. Dalam nama Yesus Kristus kami mengucapkan berdoa. Amin.